Halo Sobat YouTube, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film keluarga The Call of the Wild yang bercerita tentang seekor anjing berhati besar. Diangkat dari novel terkenal dengan judul sama, film berdurasi 100 menit ini disutradarai oleh Chris Sander. Film ini bercerita tentang seekor anjing bak dengan kehidupan serba ada. Kadang dia berulah dan berlari ke sana sini, hingga hampir memecahkan barang-barang. Saat berulah, dia seringkali dilarang masuk ke dalam rumah. Namun kehidupan Buck berubah ketika harus menjalani kehidupan di luar sana yang penuh tantangan. Hidup Buck menjadi 100% terbalik saat dirinya dipaksa keluar dari rumah pemiliknya, hakim kaya raya di California, karena diculik. Hingga dijual ke penadah dan membawanya jauh ke dataran tinggi Yukon, Alaska. Selama perjalanan menuju Yukon, Buck mengalami kekerasan dari anak buah kapal yang mengangkutnya. Tanpa makanan dan sedikit air, Buck acap kali mendapat pukulan benda tumpul menggunakan pentungan bisbol. Akibatnya, Buck mengalami depresi saat melihat pentungan serupa. Setelah sampai di dataran Alaska, Buck bertemu Yanak akan mengadopsinya. Oleh pengadopsi, Buck diperkerjakan sebagai penarik kereta peluncur pengantar surat bersama beberapa anjing lain. That's Dolly, Spike, Joe, Billy, Dub, Dave, and Solex. You are here. Awalnya, Buck tidak bisa menjalankan tugas dengan baik bersama tim. Namun lambat laun, ia makin jago menarik kereta peluncur. Hingga pada suatu ketika saat perjalanan, Francois tercebur ke dalam aliran sungai berselimut lapisan es. Saat Perrault tak bisa berbuat banyak menolong istrinya, Buck dengan intuisi menolong, sigap menjeburkan diri ke dalam sungai berair dingin dengan memecah lapisan es menggunakan tubuhnya. Buck berenang di tengah arus bawah air yang cukup deras, beruntung Francois bisa terselamatkan. Sementara Buck yang berada di bawah Francois harus berjuang kembali ke permukaan. Tak disangka, arus air sungai begitu deras menyeretnya kembali, Buck beberapa saat menghilang. Perrault pada saat itu selesai menolong istrinya naik ke permukaan, tak sempat juga menarik Buck. Majikannya itu pun berkali-kali berupaya memecah lapisan es guna mengeluarkan Buck, tapi tidak berhasil. Rupanya Buck bisa menyelamatkan diri, secara tiba-tiba ia mendekati Perrault yang tengah dirundung rasa kehilangan. Atas keberhasilan Buck menyelamatkan nyawa Francois, yang awalnya biasa, kini menaruh simpati kepada Buck. You were crying. Rasa simpati yang diberikan pasangan majikan itu berbuah iris. Spitz, pemimpin para anjing tim penarik kereta. Spitz kemudian mengajak Buck berduel. Awalnya, Buck kalah hingga tak sadarkan diri. Kendati tak sadarkan diri, kawanan anjing lain yang menaruh hormat pada Buck pun menyemangatinya. Selama ini, teman-teman mengenal Buck sebagai seekor anjing berhati besar. Buck akhirnya bangkit, perkelahian kembali terjadi sampai Spitz bisa dikalahkan. Karena malu, Spitz kemudian pergi meninggalkan tim. Can't lose the day. Tanpa Spitz, tim penarik kereta pengantar surat kehilangan pemimpin. Perrault dan Francois kebingungan mencari penggantinya. Melewati sejumlah adegan, Buck kemudian ditunjuk menggantikan sosok Spitz sebagai pemimpin. It's not that. Dalam kepemimpinan Buck, berbagai tantangan alam mewarnai perjalanan pengiriman surat yang disebutnya sebagai penghubung kehidupan dapat dilalui. Longsoran salju hampir mengubur mereka bisa ditaklukkan. Surat awalnya tak pernah sampai tepat waktu, kini selalu tiba sesuai jadwal. Apresiasi pun mengalir untuk Perrault dan istrinya, pasangan pengantar surat legendaris di Alaska.
Kabar buruk diterima pasangan Perrault dan Francois, rute pengiriman surat dihapus pemerintah karena diganti dengan telegram. You did nothing wrong. Buck dan kawan-kawan terpaksa kembali kehilangan majikan. Suatu ketika, datang Hal. Saudagar kaya pemburu emas. Ia datang untuk membeli semua kawanan anjing yang nanti diperkerjakan sebagai penarik kereta, membawa berbagai keperluannya yang sangat berat. Sinyal penderitaan bagi kawanan anjing muncul. Di awal pekerjaannya, para hewan berkaki 4 ini sudah mendapat kekerasan fisik dari Hal. Mulai dari cambukan karena tak juga membawa kereta bergerak, padahal roda macet tertimbun bekuan es. Hingga nyaris dipentung. Alat yang selama ini membuat Buck trauma. Melihat itu, Thornton iba. Setelah melewati serangkaian pertikaian dengan Hal, Buck akhirnya berhasil terbebas dari kungkungan Hal. Sedangkan kawanan lain, melanjutkan perjalanan keras di tengah es yang mulai menyusut. Namun belakangan, mereka semua diketahui kabur meninggalkan Hal. Kegagalan-kegagalan yang dihadapi Hal, seolah disebabkan oleh Thornton. Hal akhirnya menyimpan dendam kepadanya. Ia pun keluar sebagai musuh bebuyutan sang tokoh utama. Hal berjuang mengakhiri hidup Thornton. Di lain sisi, Buck kembali menemukan majikan yang menyayanginya, tak lain adalah Thornton. Saat bersama, keduanya saling mengisi hari-hari. Buck. It's around here somewhere. Tiba-tiba rencana muncul dari benak Thornton. Di akhir masa hidupnya, ia bertekad pergi ke tempat yang menjadi dambaan putra kesayangannya selama ini. Sebuah tempat yang tak pernah dikunjungi oleh siapapun. Tempat itu jauh di luar peta selama ini Thornton pegang. Buck pun menemani perjalanan ini. Di tengah perjalanan keduanya makin akrab satu sama lain. We walk from here. Ternyata, tempat yang dicita-citakan putra Thornton sangat indah. Ada aliran sungai yang banyak menyimpan bongkahan emas. Keduanya memutuskan tinggal lebih lama di tempat itu. Good, Buck, but Tak hanya Thornton yang merasa menemukan kehidupan baru, Buck juga demikian. Hingga Buck jatuh cinta kepada salah satu keluarga serigala kutub di sana. Malam terakhir di tempat itu diwarnai tragedi, dan menjadi malam terakhir bagi Thornton. Hal menemukan keberadaan mereka. Di malam nahas tersebut, Hal menembak perut Thornton setelah terlibat perkelahian sengit. Mendengar suara tembakan Buck yang sempat meninggalkan Thornton, berlari menuju ke suara tembakan. Saat tiba, Buck mendapati Hal sedang mengacungkan senapan laras panjang ke arah Thornton. Dengan sigap, Buck merebut senapan itu. Ini perkelahian antara hewan dengan manusia terjadi. Buck sekuat tenaga mendorong tubuh Hal ke dalam gubuk yang sudah terbakar api. Hal akhirnya tewas. Pun demikian dengan Thornton, tubuh rentanya banyak kehilangan darah. Hingga nafasnya terhenti secara pelan dalam pelukan Buck. Kisah berakhir di situ. Buck bahagia bersama keluarga serigala dan mempunyai momongan. Namun, rasa rindu kepada majikan yang baik masih menyelimuti naluri Buck meski sadar dirinya seekor anjing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.